Jadi tadi kondisinya pasca COVID-19. Sekarang kita mau ngobrol sama Bapak Yuda ini tentang hal yang sedikit lebih khusus sih. Karena Bapak Yuda ini kan sebelum di Bali, udah berapa lama di Bali stay-nya? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun ya? Nah, hampir 2 tahun lah. Sebelumnya dia lebih banyak stay di Jakarta, Bogor. Dan dia adalah salah satu yang, kalau kalian punya sepatu Nike masuk ke Indonesia, ini salah satu yang megang nih dulu nih. Megang Nike-nya. Megang logo ya. Kalau saya kan emang lahir dan gede di Bali nih, jadi nggak ngerasain bedanya kondisi Bali gimana sih. Tapi kalau dari Bapak Yuda yang sudah keliling beberapa negara, stay lama di ibu kota, juga di Bogor, tentu Bapak Yuda ini sedikit mungkin bisa bilang kaget sih. Kaget sih, bisa bilang kaget dalam artian ternyata pasar Bali itu beda loh karakteristiknya, ya nggak sih Pak? Gimana menurut Bapak? Beda banget. Karena banyak yang bilang gitu Pak, kalau kalian sukses bikin sesuatu di Jakarta, ketika kalian aplikasikan di Bali, itu kondisinya agak beda gitu. Apa Pak yang unik Pak dari Bali itu sendiri Pak? Unik, kalau bicara soal uniqueness, gue masuk ke gym dulu. Gue ngomong soal industri fitness dulu. Mungkin kalau di Jakarta berbagai macam kelas itu laku, sama di Bali juga laku. Cuman bedanya audiensnya. Audiens di Jakarta kalau gue bilang lebih kepatok dengan hype. Jadi let's say gue latihan di salah satu fitness center yang lagi trending banget di Jakarta, terus gue post, gue ngelakuin itu demi sosial. Jadi kayak gue latihan di sini, terus orang-orang juga nggak mau kalah, akhirnya rame betul. Tapi kalau di Bali orang lebih spesifik, orang nggak terlalu mentingin brandnya sendiri, tapi kualitas dari coachnya, kualitas coach nomor 1, ambience tempat juga, dan spesifiknessnya. Jadi misalnya kayak BFP, mungkin di BFP yang terkenal itu functional class. BFP lah, jelasin nanti nggak ngerti Pak. BFP itu Bali Fitness Village. BFP ya, jadi kalau udah ngomong BFP, Bali Fitness Village. Ini tuh aja Pak. Jadi kalau misalnya di BFP, kita punya signature class, ada functional, ada handstand class, ada boxing. Dan juga di BFP kita punya Calisthenics Park, jadi itu yang salah satu landmarknya juga. Nanti kalau yang nggak tahu Calisthenics Park, nanti di video ini bakal saya tayangin sedikit tentang video Calisthenics Parknya untuk insight. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi kita juga jual uniqueness-nya itu. Kalau misalnya apa lagi Pak yang bedain customer-nya juga, orang-orangnya di sini karena kebanyakan mayoritasnya itu klien kita tuh expat. Mereka juga sebenarnya udah mandiri untuk workout. Jadi kayak misalnya selama COVID-19 nih, kita jual live online class. Tapi ini ya sedih juga sih. Curhat lagi. Bukan lagi. Nggak apa-apa Pak. Bukan. Biar banyak yang denger. Di BFP sendiri program live online class itu nggak terlalu makan. Karena beberapa klien kita itu mostly udah ngerti cara workout sendiri, workout mandiri itu mereka pinter banget. Jadi klien-kliennya rata-rata fitness enthusiast di Bali itu pinter-pinter ya? Pinter ya? Pinter. Jadi pinter mereka. Maksudnya mereka tuh bisa merancang latihan program sendiri, ngerti cara latihan, ngerti form, ngerti segala macam. Cuman yang mereka butuhin tuh sebenarnya tempat di mana ambience-nya tuh lebih ngedorong mereka untuk latihan. Jadi sebenarnya klien-klien di Bali itu udah pintar-pintar untuk masalah workout segala macam. Bukan karena masalah nggak mau bayar mahal Pak. Di Bali kalau lu punya kualitas, mereka mau bayar berapa aja? Willing to pay lah ya. Willing to pay. Nggak masalah mahal atau murahnya gitu. Iya benar-benar. Karena kadang-kadang kan malah kadang-kadang yang nggak mau bayar mahal itu orang yang nggak mau olahraga ya, nanya-nanya doang. Ya biasanya gitu, pengalaman ya? Nggak sih Pak. Nanya doang, nggak datang, harganya udah dikasih sekian, nggak kali balas kan.
nggak pernah sih. Nggak pernah sih, pernah ya. Pasti nggak mungkin. Jadi benar-benar. Jadi masalah perbedaannya gitu kan, lebih di Bali itu lebih karena mereka emang orang olahraga karena emang kebutuhan ya, Betul. bukan karena hype doang. Nah, betul. Lifestyle. Lifestyle. Balik lagi nih kita bahas topik tentang itu, kayak tadi dibilang kalau di Bali itu nggak cuma ngandal apa, bukan untuk sosial media doang, karena pengalaman juga kayaknya di sini deh ya. Oh ya di sini. Meskipun kamu bawa orang yang latihan di sini followernya ribuan K, ratusan ribu K, itu ternyata nggak ngefek ke apa namanya? Ke sales dari membership gym sendiri. Nggak ada efeknya sama sekali ternyata ya. Seberapa banyak pun follower kalian Nggak terlalu ngefek. Jadi Bali itu uniknya di situ ya. Apa karena gymnya juga kebanyakan lah untuk daerah sekecil ini, maksudnya kayak Bali, let's say di Canggu tuh gymnya ada 10 lebih ya. bahkan. Cuman mereka tetap punya Itu tadi gue bilang uniqueness. Gue sebut merek aja deh, salah satu CrossFit di Canggu. Bukan Wanderlust kan? Ya boleh disebut. Oke. Kayak CrossFit Wanderlust, mereka orang kalau ke Bali Harus ke yang sana. CrossFit pasti maunya latihan di sana. Kenapa nggak coba ke CrossFit yang lain? Misalnya Fortitude. Fortitude. Let's say. Mungkin ada orang yang tinggal di Seminyak tapi willing to train di CrossFit Wanderlust di Canggu. Yang lumayan makan waktu. Kenapa? Karena brandnya udah kuat dan mereka udah tahu kayak latihan di Wanderlust tuh lu bakal punya pride. Gitu. Terus Jadi dia lebih nyari sejago apapun lu latihan, tetap nyari tempatnya. Nah, itu bedanya di Bali tuh. Jadi tempatnya yang dicari, sama kayak objek wisata. Jadi kalau kalian ke Bali mau latihan, cari objek wisatanya gym. Iya bener nggak sih? ya kalau lu fitness enthusiast Iya bener. Jadi nggak cuma nyari pantai. Betul. Kalau mau latihan, cari tempat wisata di mana? Bali. Di mana? BFI. Kalau lo di daerah Jimbaran, Southern Bali ya udah lo ke BFI aja. Karena saya pernah pengalaman Pak, ketika saya latih boxing di BFI juga ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah orang latihan boxing dari Tabanan tuh, yang cewek, perempuan bule, dia kebetulan mau ke Jimbaran, ngontak untuk latihan boxing di BFI itu. Tabanan Jimbaran itu 2 jam loh. Jadi emang kalau kalian mau buka bisnis gym gitu di Bali atau yang udah punya gym fitness center di Bali itu, jadikanlah tempat kalian itu kayak destinasi wisata. Spesifik. Bukan cuma tentang alat-alatnya doang, tapi ambience-nya itu yang membedakan lah. Gitu ya Pak ya? Kayak Wanderlust gitu. Itu tentang gym nih, kita masuk sedikit ke Bang Yuda ini. Kira-kira setelah masuk dia kalau dimasuk pribadi nggak mau, jadi saya nggak bahas pribadi, saya bahas Bang Yudanya aja. Kalau di Bali kan baru 1,5 tahun nih.